Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ibu Anata. Kali ini kita akan belajar tentang sistem koordinasi pada manusia. Materi biologi SMA untuk kelas 11. Kali ini kita akan belajar tentang sel saraf dan mekanisme jalannya impuls. Yuk kita simak videonya, semoga dapat dimengerti. Mekanisme jalannya impuls atau rangsang. Ada dua mekanisme jalannya impuls saraf, yaitu impuls yang dihantarkan melalui saraf dan impuls yang dihantarkan melalui sinapsis. Sekarang kita bahas yang pertama dulu ya, yaitu mekanisme jalannya rangsang melalui sel saraf atau neuron. Impuls itu sendiri adalah rangsangan yang berupa aliran listrik dan merambat pada serabut saraf. Nah, penghantaran impuls itu terjadi secara konduksi yang melibatkan pompa ion Na+ dan K+. Mekanisme penghantaran impuls itu terjadi melalui 3 tahap. Nah, sekarang kita masuk ke tahap yang pertama. Yang pertama, tahap polarisasi atau istirahat. Pada tahap ini, neuron tidak menghantarkan impuls, sehingga saluran ion Na+ dan K+ tertutup, dan bagian luar membran itu bermuatan positif, sedangkan bagian dalamnya bermuatan negatif. Yang kedua, tahap depolarisasi. Pada tahap ini, neuron sedang dilalui oleh impuls. Keadaan neuron pada tahap ini adalah saluran ion Na+ terbuka. Akibatnya, ion Na+ masuk ke dalam sel. Muatan listrik mengalami perubahan di mana bagian luar akan bermuatan negatif dan bagian dalamnya akan bermuatan positif. Kondisi ini disebut depolarisasi. Proses depolarisasi terus terjadi hingga menyebabkan rantai reaksi. Dengan demikian, impuls berjalan sepanjang akson atau disebut juga sebagai potensial aksi. Yang ketiga, tahap repolarisasi. Pada tahap repolarisasi itu terjadi ketika neuron sudah dilalui impuls. Hal ini mengakibatkan saluran Na+ tertutup dan tidak aktif. Sementara itu, saluran K+ terbuka sehingga ion K+ akan keluar. Repolarisasi menyebabkan sel saraf kembali menuju ke keadaan istirahat dan siap untuk menerima rangsangan berikutnya. Mekanisme jalannya rangsang melalui sinapsis. Apabila impuls sampai pada tombol sinapsis, segera neuron mengirimkan neurotransmitter. Selanjutnya, neurotransmitter itu akan dibawa oleh vesikula sinapsis menuju membran prasinapsis. Kedatangan impuls tersebut membuat permeabilitas membran prasinapsis terhadap ion Ca2+ meningkat sehingga terjadi depolarisasi. Kemudian, ion Ca2+ masuk dan merangsang vesikula sinapsis untuk menyatu dengan membran prasinapsis. Bersama kejadian tersebut, neurotransmitter dilepaskan ke dalam celah sinapsis melalui eksositosis. Dari celah sinapsis, neurotransmitter ini kemudian berdifusi menuju membran paskasinapsis. Setelah impuls dikirim, membran paskasinapsis akan mengeluarkan enzim untuk menghidrolisis neurotransmitter. Oleh vesikula sinapsis, hasil hidrolisis akan disimpan jika sewaktu-waktu bisa digunakan kembali. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe ya.